Halo teman-teman semua, sahabat non-ASN dimanapun Anda berada. Saya doakan ya teman-teman yang sementara menanti pengumuman tahap 2, tetap stay, tetap sabar. Mudah-mudahan teman-teman bisa mendapatkan informasi, terutama teman-teman R2 dan R3. Jadi kan kalau teman-teman melihat di akun SSC-ASN-nya teman-teman, itu sudah menghilang statusnya. Artinya saat ini adalah proses optimalisasi bersamaan dengan proses pengelolaan nilai yang dilaksanakan pada tahap 2 ini teman-teman. Nah, teman-teman tenaga non-ASN juga kemarin sudah melakukan audiensi di Jakarta. Saya tidak mengatakan demo ya, tapi lebih kepada audiensi di Jakarta, Kemendagri dan juga BKN. Dan ternyata di BKN ada terjadi beberapa kesepakatan antara tenaga non-ASN, R2, R3, dan juga pemerintah dalam hal ini adalah Badan Kepegawaian Negara. Dan saya coba melihat notulen yang ada, yang sudah dikirimkan di grup-grup juga ya, baik itu dari lembaga dan juga ke daerah, hasil kesepakatan dari non-ASN, teman-teman perwakilan non-ASN seluruh Indonesia dan juga BKN. Nah, di notulen tersebut ada terjadi 4 kesepakatan atau 4 poin. Yang pertama adalah di sini dikatakan mengacu ke Kemenpan nomor 16 tahun 2025, yaitu untuk pengangkatan P3K paruh waktu. Non-ASN database BKN yang sudah mengikuti seluruh tahapan seleksi namun tidak mendapatkan formasi akan diangkat jadi PPPK paruh waktu setelah mendapatkan formasi PPPK paruh waktu dari Kemenpan RB. Artinya bukan langsung diangkat teman-teman ya, tapi Pan RB akan mengeluarkan formasi. Nah, untuk formasinya sendiri, bagaimana caranya Menpan RB mengeluarkan itu usulan dari daerah teman-teman. Jadi mau dia penuh waktu ataupun paruh waktu sebenarnya itu usulan dari daerah. Nah, poin yang kedua, untuk diangkat jadi PPPK paruh waktu non-ASN database BKN pada poin 1 wajib mengisi daerah untuk selanjutnya diusulkan penetapan NIP sesuai ketentuan yang berlaku. Jadi artinya mau dia PPK paruh waktu pun teman-teman nanti akan mengisi yang namanya daftar riwayat hidup. Nah, kapan waktunya itu? Nah, itu yang kita lihat nanti di sini teman-teman ya. Nah, pada poin yang ketiga kalau teman-teman perhatikan di sini, waktu pengisian daerah P3K paruh waktu akan dibuka setelah penetapan NIP P3K tahap 2 selesai 31 Agustus 2025. Jadi, dikatakan di sini bahwa P3K paruh waktu itu untuk pengisian daerahnya akan dibuka setelah pengumuman atau penetapan NIP dari P3K tahap 2 selesai teman-teman. Proses pengisian daerah P3K paruh waktu ini poin yang keempat diharapkan sudah bisa dimulai setelah poin 3 selesai. Ini tuntutan dari teman-teman perwakilan R2 dan R3 seluruh Indonesia. Artinya ada titik terang teman-teman ya, tapi kesepakatan ini belum tentu akan direalisasikan oleh pemerintah. Dalam hal ini adalah Menpan RB ataupun dari BKN, karena memang ada mekanisme. Kalau kita melihat dari pernyataan Kepala BKN itu sendiri ya, Prof. Sudan, bahwa pengangkatan P3K paruh waktu ini akan dilaksanakan setelah Oktober ketika tahap 1 ini selesai teman-teman. Artinya apa? Jadi memang saat ini fokus pemerintah adalah menyelesaikan tahap 1 dulu teman-teman sampai dengan bulan Oktober. Banyak sekali di kolom komentar yang bertanya, tahap 2 bagaimana? Tahap 2 belum ada kabarnya. Penetapan NIP sudah akan ada, tapi belum ada kabar untuk pengangkatan. Bisa jadi nanti Desember atau 2026. Itu kita tidak tahu. Intinya, kalau lebih cepat itu pun lebih baik, teman-teman ya. Nah, pada dasarnya teman-teman, kalau kita melihat dari kesepakatan dan tuntutan teman-teman R2, R3 saat ini, mudah-mudahan teman-teman, mudah-mudahan akan sesuai dengan apa yang saat ini disampaikan. Nah, usul saya kepada pemerintah, kenapa tidak bersamaan saja pengisian daerah antara P3K yang tahap 2 dengan yang paruh waktu? Kan nantinya sudah dapat nih, kebutuhan sudah terisi semua dan pada akhirnya kan sudah dapat tuh P3K penuh waktu tahap 2 berapa dan sisanya itu pasti ke paruh waktu. Harusnya seperti itu. Dan ada juga pertanyaan tentang optimalisasi. Optimalisasi itu teman-teman yang penting masih linear. Contohnya begini teman-teman, saya mendaftar di Penata Layanan Umum Operasional, S1 Ekonomi Manajemen. Nah, ternyata di Arsiparis tidak ada yang mendaftar nih dari tahap 1 sampai tahap 2. Nah, ketika saya tidak mendapatkan informasi di penata layanan operasional ini, maka saya akan bisa mengisi ke Arsiparis karena sama-sama dibutuhkan sarjana ekonomi manajemen. Jadi yang penting ada linear, teman-teman. Jadi seperti itu ya. Oke, teman-teman ya, tetap semangat untuk teman-teman semua. Semoga teman-teman bisa diangkat menjadi P3K penuh waktu di tahun 2026. Pada masa transisi untuk menjadi P3K paruh waktu ini, tetap semangat, jangan berkecil hati, teman-teman ya. Sukses untuk teman-teman non-ASN.